Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini saya akan menganalisa untuk IHSG atau indeks harga saham gabungan dan juga 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 30 Agustus sampai 3 September 2021. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan sedikit berita dari aplikasi Stockbit, yang dimana untuk Stockbit akan menjalin kerjasama dengan Mahakarya Arta Sekuritas. Nah, dengan adanya kerjasama ini, nantinya kita sudah bisa lagi bertransaksi langsung di aplikasi Stockbit. Nah, jika teman-teman tertarik atau ingin menjadi pengguna pertama, teman-teman boleh waitlist dulu menggunakan link yang sudah ada di deskripsi. Dan nantinya teman-teman berkesempatan mendapatkan reward yang sangat bagus menurut saya, yaitu Stockbit Pro. Nah, jika teman-teman mendaftarkan diri, nanti akan mendapatkan reward yaitu Stockbit Pro. Untuk selengkapnya dari Mahakarya Arta Sekuritas ini, boleh teman-teman lihat di kolom deskripsi. Nah, untuk analisanya kita mulai dari IHSG dulu. Di sini saya menggambarkan dua buah support dan juga sebuah resisten di sini. Yang dimana untuk harga setelah mencapai support, harga bergerak naik, dan juga setelah mencapai resistennya, harga mulai bergerak turun. Pada analisa kali ini, saya tidak menggunakan untuk trendline seperti analisa sebelumnya, karena di sini kurang bagus untuk menggunakan trendline menurut saya. Dan di sini saya akan menggambarkan beberapa resisten lagi, yaitu di sini, pertama di sini, pertama di sini, lalu di sini. Dan untuk harganya boleh teman-teman lihat di sebelah kanan ini. Nah, dan di sini saya akan menarik sebuah resisten trendline di sini, karena menurut saya ini cukup bagus jika kita tarik di sini. Nah, kemungkinan untuk IHSG menurut saya akan lebih dominan untuk bergerak turun nanti sampai ke support yang di sini. Itu juga didukung dengan adanya pola double top di time frame 1 jam. Nah, boleh kita lihat di sini untuk top yang pertama di sini, lalu top yang kedua di sini. Nah, untuk neckline-nya yaitu di sini. Yang dimana untuk neckline ini sudah di breakdown harga di sini. Nah, di breakdown di sini. Nah, kemungkinan untuk IHSG akan bergerak turun nanti sampai ke support yang sini. Nah, karena adanya pola double top ini, menjadi konfirmasi untuk IHSG bergerak turun nanti sampai ke support yang di sini. Dan di sini juga saya akan menandai sebuah resisten, yaitu di sini. Yang dimana jika harga nanti bergerak naik, kemungkinan naiknya hanya sampai ke sini. Naik sampai ke sini, lalu nanti mulai bergerak turun. Nah, kan tetapi jika nanti harga mampu breakout untuk yang di harga 6066, maka untuk IHSG berkemungkinan naik nanti sampai ke resisten trendline ini. Jika nanti bisa di breakout untuk 6066, maka untuk IHSG akan bergerak naik nanti sampai ke sini. Sampai ke resisten trendline-nya. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan untuk resisten trendline ini, karena ini menjadi tahanan nanti jika harga mulai bergerak naik. Nah, untuk di sini seperti itu dulu. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk harga akan bergerak naik sampai ke resisten trendline ini. Tetapi nanti jika tidak mampu di breakout, maka untuk IHSG akan bergerak turun nanti sampai ke support yang di sini. Nah, kan tetapi jika nanti pada saat bergerak naik, harga mampu breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk IHSG akan bergerak naik nanti sampai ke sini. Pertama di sini, yaitu di sini, di resisten yang sini, di harga 6132, lalu untuk maksnya di sini, di resisten 6166. Nah, oleh karena itu,
sebaiknya nanti teman-teman menggambarkan atau menandai untuk support yang di sini, dan juga resisten yang di sini. Supaya nanti teman-teman mengetahui di mana area untuk harga bergerak naik terus atau nanti malah balik arah. Nah, kemungkinan jika nanti bisa breakout untuk resisten teranan ini, maka untuk IHSG akan lanjut bergerak naik sampai kedua resisten yang sini. Nah, tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk IHSG akan lebih dominan untuk bergerak turun nantinya. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Boleh nanti teman-teman tandai untuk titik support dan juga titik resisten yang di sini. Nah, untuk harganya ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita masuk ke analisa 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 30 Agustus sampai 3 September 2021. Dan untuk saham yang pertama yaitu Matahari Putra Prima atau dengan kode MPPA. Di sini saya akan menggambarkan sebuah resisten teranan. Saya tarik dari sini untuk resisten teranannya. Ini yang dimana untuk resisten teranan ini sudah di breakout harga di sini. Nah, boleh kita lihat harga sudah breakout untuk resisten teranannya. Ini menjadi alasan untuk MPPA akan nanti bergerak naik. Untuk naiknya menurut saya yaitu ke sini dulu di harga 955, lalu ke sini di harga 995, lalu untuk max-nya boleh di sini yaitu di harga 1055. Nah, ini menjadi target MPPA. Nah, untuk di sini boleh kita lihat secara time frame 4 jamnya masih kuat untuk bergerak naik. Boleh kita lihat di sini sebelum harga breakout di sini harga membuat pola bullish engulfing, yang dimana ini menjadi konfirmasi untuk MPPA akan lanjut bergerak naik. Untuk naiknya bisa nanti ke sini dulu, nah ke area yang sini. Nah, ini menjadi area target untuk MPPA. Untuk pergerakan naiknya ini menurut saya bisa nanti langsung bergerak naik karena secara candle-nya di sini masih sangat kuat untuk bergerak naik. Dan jika kita lihat secara volume, nah boleh kita lihat di sini untuk volumenya masih dalam volume yang hijau, tetapi sudah mulai ada pengurangan volume di sini. Boleh kita lihat di sini secara volumenya masih cukup besar, tetapi di sini sudah mulai ada pengurangan volume. Bisa saja nanti untuk MPPA langsung bergerak naik ke sini ke targetnya, dan nanti bergerak turun kembali. Nah, berkemungkinan nanti kan seperti itu. Dan untuk naiknya menurut saya max-nya seperti yang tadi di 1055. Nah, pergerakan naiknya ini bisa juga nanti seperti ini. Untuk pertama tadi bisa nanti langsung bergerak naik, atau bergerak turun dulu untuk retest. Bisa nanti bergerak seperti ini, naik dulu, lalu bergerak turun untuk retest, lalu nanti lanjut naik. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk yang di sini, support yang di sini, yaitu di harga 850. Nah, kemungkinan ini menjadi area retest dari MPPA. Nah, jika nanti seperti itu, maka untuk harga bisa bergerak naik dulu, lalu bergerak turun, lalu nanti lanjut bergerak naik. Nah, selama harga nanti masih berada di atas dari resisten teranan ini, maka untuk MPPA sangat berkemungkinan nanti untuk bergerak naik. Nah, akan tetapi jika nanti harga berada di bawah dari support yang di sini, di harga 770, maka untuk MPPA akan lanjut bergerak turun sampai ke support yang di sini, yaitu di harga 665. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan di sini 665. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk pergerakan harga di area yang tadi, terutama di area targetnya dan juga kedua support yang di sini, di 850 dan juga 770. Nah, kan tetapi secara teranan di sini yang sudah di breakout, maka untuk MPPA sangat berkemungkinan nanti naik ke targetnya ini.
minimal nanti ke 955 dulu. Sebaiknya nanti memperhatikan untuk target max-nya yang ini, yang di 1055. Karena kemungkinan setelah mencapai area tersebut akan mulai bergerak turun nantinya. Atau yang di 995 ini. Ini merupakan area yang kuat untuk NPPA. Lalu untuk saham yang kedua yaitu Trimitra Propertindo atau dengan kode LAND. Boleh kita lihat di sini, harga sudah breakout untuk resisten trend ini yang berwarna kuning. Di breakout di sini, lalu harga bergerak turun, dan turunnya ini merupakan sebuah retest dari harga. Nah, kemungkinan untuk LAND akan melanjutkan naiknya nanti sampai ke sini. Pertama di sini di 132, lalu di sini di harga 139, lalu di sini di harga 145. Nah, ini menjadi area target untuk LAND. Nah, boleh kita lihat di sini untuk pergerakannya lebih dominan untuk bergerak sideways di sini. Boleh kita lihat harga bergerak naik, lalu bergerak turun. Nah, kemungkinan untuk LAND kan seperti itu nantinya. Bisa bergerak naik, lalu nanti bergerak turun kembali. Nah, menurut saya untuk yang di 132 ini, sangat mungkin untuk dicapai oleh LAND. Nah, nantinya boleh membuat targetnya di sini dulu untuk target amannya. Nah, karena di sini masih dalam posisi candle bullish, jadi nanti akan lebih dominan untuk bergerak naik dulu. Bisa nanti bergerak naik dulu ke 132, lalu nanti bergerak turun kembali. Nah, untuk di sini saya menggambarkan sebuah area demand, yaitu yang ini, di harga 89 sampai 95. Jika harga masih berada di atasnya ini, di atas dari area demand ini, sebentar saya tulis dulu demand. Jika harga masih berada di atas dari area demand ini, maka untuk LAND menurut saya sangat berkemungkinan naik nanti sampai ke area targetnya ini. Nah, kan tetapi bisa saja nanti untuk LAND bergerak status dulu seperti ini. Jika kita lihat di time frame yang lebih rendah, boleh kita lihat nantinya. Saya coba dulu ke time frame 1 jamnya. Nah, boleh kita lihat di sini untuk pergerakannya masih dalam pergerakan sideways. Nah, kemungkinan nanti untuk LAND akan bergerak seperti itu, bergerak naik turun nanti di sini, naik ke sini, lalu bergerak turun nantinya. Nah, kan tetapi selagi harga masih berada di atas dari area demand yang tadi, maka untuk LAND sangat berkemungkinan nanti untuk bergerak naik. Nah, sebaiknya nanti membuat targetnya di sini dulu di harga 132. Karena untuk area ini yang paling mungkin nanti dicapai oleh LAND. Nah, untuk harga yang penting ditandai untuk LAND ini yaitu yang ini area demand ini di harga 89 sampai 95 dan juga untuk area targetnya ini. Nah, karena untuk area target ini saya ambil dari harga yang paling sering dicapai oleh LAND di sini. Semisal yang ini yaitu di 132, saya ambil dari sini. Nah, saya ambil dari sini. Sebentar. Nah, di sini. Lalu untuk 139 yaitu saya tarik dari sini. Nah, di sini. Lalu untuk 145 yaitu saya tarik dari sini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area targetnya ini. Karena kemungkinan setelah mencapai area targetnya, harga nanti bisa berbalik arah atau nanti mulai bergerak turun. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area-area yang tadi. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu Mustika Ratu atau dengan kode MRAT. Di sini saya akan menggambarkan sebuah area demand. Area demand di sini. Lalu sebuah support trendline di sini. Saya tarik sebuah support trendline di sini. Nah, dan di sini boleh kita lihat untuk harga sudah mencapai area demand dan juga support trendline ini. Nah, ini menjadi alasan saya mengatakan untuk Mustika Ratu berpotensi untuk bergerak naik.
Untuk naiknya menurut saya bisa nanti kesini dulu di harga di harga 354, lalu nantinya ke sini di harga 362, lalu yang terakhir atau maksnya di sini di harga 374. Nah, dan di sini juga didukung dengan pola candle-nya yaitu candle bullish di sini. Nah, boleh kita lihat di sini untuk candle bullish-nya ini setelah mencapai area demand mulai ada rejection. Makanya ada sebuah candle bullish di sini. Jika dilihat di time frame 1 jamnya, ada sebuah gap di sini. Jadi kita beralih ke time frame 4 jamnya. Kurang bagus di time frame yang lebih rendah. Boleh kita lihat di sini. Secara time frame 4 jamnya sudah mulai ada konfirmasi di sini. Jika kita lihat secara volumenya, nah di sini juga sudah mulai ada volume yang hijau. Nah, boleh kita lihat di sini. Nah, ini menjadi sebuah konfirmasi untuk mustika ratu nantinya akan bergerak naik. Nah, untuk naiknya seperti yang tadi di sini dulu di harga 354 sampai 374. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk area target tersebut. Dan juga di sini saya akan menandai sebuah support yaitu di sini di harga 320. Sebaiknya itu menggambarkan untuk support ini, karena jika nanti support ini bisa di breakdown oleh harga, maka untuk mustika ratu akan melanjutkan turunnya sampai ke sini di harga 288. Nah, jika nanti support yang di 320 bisa di breakdown, maka untuk mustika ratu akan melanjutkan turunnya sampai ke 288. Tetapi jika masih berada di atasnya, maka untuk mustika ratu menurut saya akan lebih dominan untuk bergerak naik nantinya. Nah, sebaiknya itu menggambarkan atau menandai untuk support yang di 320. Nah, dan juga untuk area targetnya yang tadi, terutama yang di sini. Saya tandai sebuah area di sini, yaitu di harga 382. Boleh nanti membuat target maksnya di sini. Dan di sini juga saya akan menggambarkan sebuah resistance trendline dari sini ke sini. Nah, secara resistance trendline ini yang paling mungkin dicapai oleh mustika ratu yaitu yang di harga 354 sampai 362. Nah, sebaiknya nanti membuat targetnya di situ dulu jika nanti harga mulai bergerak naik. Nah, kan tetapi jika nanti untuk resisten trendline ini bisa di breakout oleh harga, maka untuk mustika ratu akan melanjutkan naiknya sampai ke sini. Pertama di sini di 396, lalu nantinya di sini di 416. Dan jika nanti bisa breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk mustika ratu akan melanjutkan naiknya sampai ke sini. Nah, sebaiknya dia menggambarkan untuk mustika ratu seperti ini. Sebuah support trendline di sini dan juga sebuah resistance trendline di sini. Jika bisa nanti di breakout untuk resistance trendline ini, maka untuk target selanjutnya yaitu di sini. Nah, ini merupakan target selanjutnya jika bisa breakout untuk resistance trendline-nya. Nah, boleh nanti menandai seperti ini untuk mustika ratu. Lalu untuk saham yang keempat yaitu Mulia Industrindo atau dengan kode MLIA. Di sini saya sudah menggambarkan sebuah area demand dan juga sebuah support trendline di sini. Yang dimana boleh kita lihat setelah mencapai area demand-nya, harga mulai menandakan adanya rejection di sini dan mulai bergerak naik. Dan menurut saya untuk MLIA akan melanjutkan naiknya nanti sampai ke sini. Pertama di sini di harga 1300, lalu ke sini di harga 1335, lalu maksnya di sini di harga 1390. Dan untuk targetnya boleh nanti di sini. Dan untuk naiknya perlu dicatat harga harus berada di atas dari support trendline ini yang berwarna kuning. Jika harga masih berada di atas dari support trendline ini,
maka untuk MLI-nya sangat berkemungkinan nanti naik ke targetnya yang ini. Tetapi jika nanti bisa di breakdown, maka untuk MLI-nya akan bergerak turun nanti sampai ke sini, yaitu di harga 1110. Jika nanti bisa breakdown untuk support rally ini, maka untuk MLI akan bergerak turun sampai ke 1110. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan sebuah support rally di sini dan juga sebuah area demand. Dan juga untuk area targetnya ini perlu diperhatikan juga. Untuk area target amannya di sini dulu di 1300 karena ini menjadi sebuah resisten di sini. Nah, boleh di 1300 atau 1305. Saya sebut aja di 1300. Nah, kemungkinan setelah mencapai 1300 ini, harga bisa bergerak turun kembali ke support rally-nya. Tetapi jika bisa di breakout, maka untuk next selanjutnya yaitu di sini, di 1335. Nah, tetapi yang paling mungkin dicapai oleh harga masih yang di sini, yaitu di 1300 sampai 1305. Nah, sebaiknya nanti mau catat untuk harga yang ini. Dan untuk pergerakan next selanjutnya ke sini, ke 1335 ini, harga harus bisa breakout dulu untuk 1305. Jika nanti bisa di breakout, maka akan lanjut naik sampai ke sini. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan untuk MLI seperti ini. Nah, yang paling penting dicatat atau diperhatikan di sini yaitu support rally ini. Jika bisa di breakdown, maka untuk harga akan bergerak turun sampai ke sini. Tetapi jika nanti tidak di breakdown, maka untuk MLI akan bergerak naik nanti sampai ke area targetnya yang tadi. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan sebuah support rally di sini. Lalu untuk saham yang kelima atau saham yang terakhir yaitu Siloam International Hospital atau dengan kode SILO. Di sini saya menggambarkan dua buah trendline di sini, yang dimana boleh kita lihat setelah mencapai support trendline-nya, harga mulai bergerak naik. Dan di sini harga bisa breakout untuk resisten trendline ini. Nah, ini menjadi alasan untuk SILO akan melanjutkan naiknya. Nah, karena di sini harga sudah breakout untuk resisten trendline ini. Nah, untuk naiknya bisa nanti ke sini dulu di harga yang paling aman di sini dulu di harga 8.325. Lalu selanjutnya di sini di harga 8.575 dan max-nya boleh di sini di harga 8.850. Nah, ini menjadi target untuk harga nantinya. Dan untuk pergerakan naiknya ini menurut saya sangat mungkin karena seperti yang tadi, harga sudah breakout untuk resisten trendline ini. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk area-area targetnya ini. Dan juga di sini, untuk targetnya yang sini, saya ralat di 8.350. Untuk pergerakan naik selanjutnya, harga harus bisa breakout dulu 8.350. Jika nanti semisal harga sudah bergerak naik, lalu tidak bisa breakout 8.350, maka kemungkinan untuk SILO akan bergerak turun nantinya. Nah, akan tetapi jika nanti bisa di breakout, maka untuk SILO akan bergerak naik lanjut nanti sampai ke sini, yaitu di harga 8.575. Nah, sebaiknya itu menggambarkan untuk resisten yang sini dulu, 8.350. Jika bisa di breakout, akan lanjut bergerak naik, tetapi jika tidak bisa di breakout, maka untuk harga bisa nanti bergerak turun sampai ke sini, yaitu di harga 8.000. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan atau menandai untuk area-area yang tadi, terutama yang di sini tadi, di resisten yang di 8.350. Kira-kira begitu analisa dari IHSG dan juga 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 30 Agustus sampai 3 September 2021. Semoga analisanya bermanfaat dan juga perlu diketahui, analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja, bukan mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu.
Dan juga jangan lupa untuk waitlist menggunakan link yang sudah ada di deskripsi, supaya nanti teman-teman berkesempatan mendapatkan reward yang sangat bagus, yaitu Stockbit Pro. Nah, sekian dari video ini. Terima kasih.